Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada maghrib di hari ini adalah tentang akad salam dan juga akad istisna dalam fikih muamalah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal maqsudu bi aqdis salami, apa yang dimaksud dengan akad salam? Sebenarnya akad salam itu adalah akad yang tidak normal. Kalau jual beli yang normal itu ada barangnya, kemudian ada uangnya, ada pembelinya, ada penjualnya, kemudian ada akadnya. Itu kan jual beli yang normal. Datang ke warung, saya beli ini beras 10.000 1 liter. Kemudian penjualnya, ya udah nih 10.000 1 liter. Ya udah, makasih. Nah, itu jual beli yang normal. Ada pembelinya, ada penjualnya, kemudian ada barangnya, kemudian ada uangnya. Nah, akad salam ini adalah uangnya duluan, barangnya belakangan. Barangnya entar ngasihnya. Namanya disebut dengan akad pesanan. Akad memesan atau pesanan. Saya butuh ini, butuh komputer misalnya yang harganya 3 juta, ada di rumah saya atau di toko saya ada. Nih uangnya, berapa harganya itu? Ada 5 juta harganya. Nih uangnya. Nanti barangnya 2 hari kemudian saya antar, saya rakit dulu misalnya, sesuai dengan spek Anda yang Anda pinta misalnya begitu. Nah, ini disebut dengan akad salam. Secara garis besarnya itu. Jadi barangnya belakangan, kemudian uangnya duluan. Dan di zaman sekarang ya banyak, baik itu offline atau online. Offline atau online. Kalau online ya tatap muka dengan pembelinya. Kamu di warung ada apa? Saya ada ini. Ya udah, saya beli ya. Ini uangnya, besok antar ke rumah. Nah, itu disebut dengan akad salam. Ada juga sekarang namanya disebut dengan online. Aplikasi-aplikasi jual beli itu. Apa bentuknya? Misalnya ya, merek tertentu, kemudian ada baju di situ, ada kemudian semuanya ada, serba lengkap di situ. Ya. Baik offline maupun online. Kemudian ia beli, kemudian ia transfer uangnya. Nah, kemudian barangnya datang kemudian. Nah, itu juga disebut dengan akad pesanan, memesan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar akad salam ini, akad pesanan yang telah berkembang di masyarakat kita sesuai dengan rel atau sesuai dengan syariat Islam, maka mesti kita mengetahui masru'iyatus salam wa ta'rifus salam wa ruknuhu. Apa itu salam dan rukun-rukunnya, supaya kita tahu mana yang tidak diperbolehkan, mana yang boleh. Bagaimana misalnya memesan tapi tidak diperbolehkan, mana rukun-rukunnya. Kemudian masru'iyatus salam, apa dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW.
Kemudian apa syarat-syaratnya dan hukumnya. Nah, ini yang akan kita diskusikan atau akan kita bahas di majelis ilmu ini terkait dengan akad salam. Kemudian juga akan ditampilkan fatwa MUI terkait dengan akad salam itu sendiri. Di tahun 2000 sudah ada namanya akad salam, dan juga sudah ada yang namanya akad istisna, dan juga KHEI, kompilasi hukum ekonomi Islam yang berlaku di negara kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya disyariatkannya salam ini dalam kitab-kitab fikih ini, dalilnya di dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Baqarah, ayat yang terpanjang itu ayat hutang. Karena bagaimanapun juga akad salam itu kan masuk dalam kategori akad hutang secara tidak langsung. Uangnya duluan, barangnya belakangan, berarti kan hutang dia itu penjualnya. Maka dalilnya itu di dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita ketahui. Kalau tidak diketahui ya tinggal buka aja surat Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir itu, sebelum terakhir, satu lembar itu ayatnya paling panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau berakad dalam hal jual beli ditangguhkan, misalnya barang atau uangnya duluan, barangnya belakangan, atau misalnya ia ambil uang nanti bayarnya belakangan, itu termasuk hutang-hutang juga. Jenis yang ditangguhkan, ila ajalim musamma, berapa kira-kira atau kapan waktunya untuk mengembalikannya, ila ajalim musamma faktubuh, maka tulislah. Faktubuhu, maka tulislah, jelaskanlah kalau di akad salam speknya bagaimana dan seterusnya. Nah, ini kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya Al-Mikbas, dikatakan asyhadu anna salafal madmun ila ajalim musamma qad ahallallahu fi kitabihi wa adzina fihi summa qara'a hadhil ayah. Di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya jual beli salam ini yang ditangguhkan barangnya di kemudian hari itu telah dibolehkan di dalam Al-Qur'an dan telah diizinkan. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat ini, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, begitu. Dan ini memang sudah kita tahu di zaman ini, baik itu pesanan yang offline atau online, nah itu adalah disebut dengan akad salam. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan dari Ibnu Abbas juga, akhrajahu al-a'immah as-sittah, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh imam-imam yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, ini semua meriwayatkan ini, bahwasanya kata Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, qadima al-Madinah, datang ke Madinah, rupanya beda dengan di Mekah, budayanya beda. Di Madinah itu banyak menggunakan akad salam, banyak menggunakan pesanan gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, man aslafa fi say'in falyuslib fi kailim ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan jual beli dengan cara ditangguhkan seperti itu, maka harus jelas fi kailim ma'lumin, timbangannya berapa, speknya seperti apa, jenisnya apa, biar tidak ada penipuan, biar tidak ada yang bizolimi, biar antarodin, antara penjual dengan pembelinya. Ya kan masalahnya barangnya nggak ada. Kalau barangnya ada di majelis itu ya jual beli yang lumrah. Mana barangnya ini, dilihat, ya udah saya beli, enak udah begitu, sudah kelihatan. Tapi barangnya tidak ada, barangnya ada di rumah, ada di toko, maka mesti dijelaskan speknya supaya nanti ketika datang itu barang sesuai dengan speknya, sesuai dengan permintaannya. Kalau tidak, maka mesti dikembalikan begitu.
Maka kata Rasulullah itu fi kailim ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Mesti jelas. Detail-detailnya mesti jelas. Kenapa? Karena barangnya tidak ada. Wa ammal ijma'u, adapun ijma' ulama, enggak ada perbedaan pendapat para ulama. Faqala Ibnu Munzir, bahkan di dalam kitabnya Ibnu Munzir juga berkomentar, ajma'a kullun man nahfazu anhu min ahlil ilmi anna as-salama jaizun, bahwasanya akad salam itu adalah diperbolehkan. Ya boleh saja begitu, diperbolehkan ya. Wali anna bin nasi hajatan ilaihi, karena manusia itu ya membutuhkan juga, yang apalagi zaman sekarang, apalagi ekonomi kan terus berkembang, metodologi dan sebagainya, cara-caranya, yang penting tidak melanggar apa yang telah digariskan dalam prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Maka para ulama mengatakan akadnya adalah boleh. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, definisi salam itu ya, dan rukunnya salam itu, atau ada yang disebut dengan salam, ada yang disebut dengan salaf ya. Salam, salaf itu sama artinya. Bai'u ajilin bi ajilin, membeli ya, ajilin bi ajilin, au bai'u syai'in mausufin fi zimmati, membeli sesuatu, barang tersebut tapi datangnya belakangan, uangnya duluan. Bai'u syai'in mausuf, membeli sesuatu yang hanya sifatnya saja, barangnya nggak ada. Membelinya bai'u syai'in mausuf, sesuatu yang disifati saja. Mau beli apa kamu? Mau beli komputer begini. Mau beli apa kamu? Mau beli ini begitu. Nih uangnya, kan belum ada barangnya, maka disebut dengan bai'u syai'in mausufin fi zimmati ya. Dalam tanggungannya, yaitu annahu yataqaddam fihi ra'sul mal, ia menyerahkan harta tersebut atau menyerahkan uang tersebut untuk diberikan kepada pembelinya. Wa yata'akhkhar al-masman li ajalin, kemudian barangnya nanti diberikan nanti, tergantung kesepakatan besok, lusa atau seterusnya. Nah, ini disebut dengan jual beli atau disebut dengan akad salam jenisnya. Kemudian juga yang lain, definisi yang lain, bai'un yataqaddam fihi ra'sul mal. Gampangnya jual beli yang yataqaddam fihi ra'sul mal, hartanya atau uangnya didahulukan, wa yata'akhkhar al-masmana li ajalin, barangnya belakangan datangnya. Nah, ini disebut dengan bai'us salam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa arkanus salam, rukun-rukun salam itu yang jelas adalah ada akidnya, ada yang berakadnya, wa musallam ilaih, ada yang berakadnya itu, pembeli dan penjualnya, kapan barangnya datang, gimana speknya, itu mesti ada dianya berdua, baik itu secara langsung ada atau via apapun bentuknya, yang penting komunikasi antara pembeli dan penjual, yang penting komunikasi antara penjeli, apa yang mau dibeli dan lain sebagainya, transfer dah itu uangnya gitu. Uangnya ada, barangnya belakangan gitu. Ada itu yang berakad siapa? Mustari dan ba'i, pemesannya dan yang dipesan, atau kepada orang yang akan menyerahkannya begitu, ba'i dan mustari. Kemudian yang diakadkan apa bentuknya, speknya seperti apa, nah itu juga harus diakadkan, atau kalau lewat zaman sekarang kan SMS atau WA dan lain sebagainya, itu bisa juga tandanya ya penjual dan pembelinya gitu. Kemudian ra'sul mal, kemudian serahkan itu ra'sul malnya, kemudian sigotnya ijab, qabulnya oke, nanti besok atau lusa saya kirim ke rumah, atau saya kirim via PJNI atau via pos dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan rukun-rukunnya, rukun salam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surutus salam, syarat-syarat salam itu ya, syarat-syarat salam sebagaimana tadi dijelaskan, yaitu secara garis besarnya, walaupun ini detailnya ada, ayyakuna fi jinsin ma'lum, jelasin itu barangnya yang akan dibeli jenisnya seperti apa, sifatnya seperti apa, kalau misalnya bisa ditimbang berapa kilo kah begitu. Kalau memang bisa ditimbang, pesen apa, pesen telur berapa, 2 kilo, jelas itu telurnya 2 kilo begitu. Nah, seperti itu maksudnya. Lalu
Ada lebih spesifik di sini adalah surutu ra'si malis salam, syarat-syarat ra'sil malnya, syarat-syarat uangnya ini yang mau diserahkan ini. Nah, kata para ulama ada beberapa syarat di sini, samannya, harganya, atau yang mau diserahkan itu mesti ada yang diserahkan, mesti ada yang diserahkan. Kalau nggak ada yang diserahkan ya utang dengan utang nanti, mesti ada yang diserahkan itu. Apa yang diserahkan? Ya uangnya, transfer, atau misalnya cash, misalnya nih uangnya, barangnya besok boleh diantar gitu. Maka syarat uang tersebut ya, bayanul jinsi, jelas jenisnya, darohim wa danair, jelas di berapanya jelas, dirhamkah, dinarkah, jelas, berapa rupiahkah, jelas. Au minal mikyal, atau misalnya kalau dari jenis timbangan jelas ya. Barter misalnya, kan ada barter. Kalau dulu zaman dulu belum ada kertas, barter misalnya. Saya barter nih apa, cabe. Kamu punya apa di rumah? Saya punya bawang di rumah. Ya udah nih saya barter ya. Cabenya besok serahin bawangnya gitu. Ya udah nih cabenya. Berapa cabenya? 1 kilo. Bawangnya berapa? Ya udah, kalau bawang itu kan bawang mahal nih di pasaran, berarti bawangnya setengah saja ya. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya barter tuh, cabenya dikasih duluan, kemudian bawangnya besok begitu. Nah itu juga bagian dari akad salam. Bisa berbentuk dengan uang atau bisa berbentuk dengan tukar tadi, barter. Yang penting jenisnya jelas. Kemudian bayanun nau ya, kemudian jelas juga naunya, macam-macamnya. Misalnya kalau di sebuah kampung nukut, apa ini menggunakan apa dia, jelas sampai detail-detailnya jelas. Ini ra'sul malnya, apakah ya bayar duluan semuanya atau separuh saja ya, saya separuh saja bayarnya, nanti separuh lagi kalau sudah sampai, misalnya begitu. Yang penting jelas berapa harganya. 100.000 harganya, ya udah besok datang ya 100.000, nanti saya transfer lagi setengahnya besok begitu. Nah itu juga termasuk akad salam juga, bisa langsung semuanya ditransfernya atau dikasih, atau bisa sebagiannya. Yang penting di majelis akad itu ditentukan. Atau sifatnya jayyid atau wasat atau rodi ya. Kalau barter itu kan jelas, cabenya yang jenis apa itu, apakah yang biasa-biasa saja, yang sudah belum seger-seger, yang enggak seger-seger, atau yang baru ambil, yang cabai keriting itu yang udah ini. Berarti kita tukarnya dengan bawang yang bagus-bagus ya. Iya, yang bagus-bagus ya udah nih tukar, besok bawangnya datang begitu. Itu juga sama, jelas jadi sifatnya, baikkah, pertengahankah, atau jelek, barang cabai-cabai yang jelek tuker ya. Nah itu juga bisa, yang penting di awalnya diakadkan. Nah ini terkait dengan ra'sul malnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus jelas, jelas ra'sul malnya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah ra'sul malnya harus diserahkan pada waktu majelis akad. Ini pendapat kebanyakan para ulama, jumhur ulama kecuali mazhab Imam Malik ya. Yang diserahkannya boleh selama 3 hari, yang penting dia udah 3 hari harus diserahkan. Tapi yang jelas ya, kita ambil pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya mesti diserahkan duluan itu uangnya, mesti diserahkan uangnya. Serahkan uangnya, kemudian nanti barangnya belakangan. Nah itu disebut dengan jenis akad salam gitu. Kemudian syarat-syarat barangnya itu adalah ayyakuna ma'lum, jelas barangnya, jelas itu barangnya apa yang mau dipinta. Kemudian maklum an-nau, jenisnya apa, jelas speknya sampai detail-detail, itu jelas. Biar apa? Biar nanti ketika datang barangnya kemudian ya sesuai dengan speknya. Mungkin kalau di zaman Rasulullah sampai begini, kenapa? Karena nggak di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang kan bisa kelihatan, apalagi kalau online kelihatan. Ini yang mau diiniin ya, lihat di gambarnya, oh ini speknya, ini ada tulisannya. Berarti kan udah jelas itu, kelihatan fotonya, ini ininya. Kalau mau beli ini gitu. Kelihatan speknya berapa dan lain sebagainya. Nah kalau di zaman Rasul kan belum ada teknologi seperti itu, jadi sehingga jelas maklumul jinsi, jenisnya harus dijelaskan, kemudian macam-macamnya, sifatnya dan seterusnya itu, sampai supaya apa maksudnya? Supaya tidak ada kezaliman, supaya rodin antarodin bainahuma, saling ridho antara pembeli dan penjual. Dijelaskan itu dua-duanya.
Nah, kemudian alla yakuna fil badalaini ihda illatai riba fadl. Ya, yang ditukar itu jangan sampai ada riba fadl. Ya, kan ada kemarin sudah dijelaskan riba fadl itu apa. Kalau barang-barang dua-duanya sama, satu jenis, itu kan nggak boleh. Nanti riba kenanya. Ya, tidak boleh yang seperti itu. Ya, misalnya gandum dengan gandum tuker, nggak boleh. Kalau gandum dengan yang lain boleh. Cabai misalnya tuker itu boleh, atau uang dengan gandum boleh, kan gitu ya. Kalau di warung kan uang ditukar dengan apa? Dengan beras, ya boleh, karena jenisnya beda, nggak ada riba ini. Tinggal antarodin, tinggal ridho kedua belah pihak, kemudian sesuai dengan harga pasar kira-kira berapa, supaya tidak ada yang dizolimi. Udah begitu. Yang penting jenisnya beda, begitu. Nah, ini terkait dengan barangnya supaya tidak ada sama barangnya. Kalau barang sama nanti masuk ke riba fadl. Nah, kalau riba fadl nanti, kalau misalnya riba fadl mesti beda jenisnya. Nah, ini yang diinikan oleh para ulama jamaah sekalian terkait dengan syarat-syarat daripada jual beli secara salam itu ya. Biar kita kalau misalnya mempraktekkan seperti itu, ada penjualnya, ada pembelinya kelihatan, kemudian juga ada barangnya, kemudian diserahkan itu, uang tersebut diserahkan. Dan kemudian barangnya nanti datang kemudian. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ada diskusi di para ulama di sini terkait dengan yang dilarang dalam akad salam itu. Ada beberapa jual beli yang dilarang dengan menggunakan akad salam. Walaupun memang terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan tersebut. Yang pertama adalah as-salamu fil hayawani. Jual beli salam tapi barangnya itu hewan gitu. Nah, ini sebagian ulama melarangnya. Makanya kalau jual beli hewan ya mestinya langsung datang. Berapa nih sapinya? Harganya 24 juta. Ya udah. Nih uangnya 24 juta. Sapinya dilihat. Oh, ini ya sapinya. Ya udah nih. Saya bayar DP-nya dulu. Gitu. Enggak via online jual beli sapi cuman ininya gambar-gambarnya doang begitu. Kita enggak ngelihat langsung. Nah, itu nggak boleh kalau jual beli salam dalam hewan. Apa dalilnya? Ada di dalam hadis Nabi. Walaupun ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dari Ibnu Abbas, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis salami fil hayawani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli salam, mesen itu dalam hal barangnya itu adalah jenisnya hewan begitu. Kenapa sebabnya? Apa ilatnya? Ya karena hewan itu kan yakhtalif, berbeda-beda speknya. Nanti tahu-tahu yang ini ya, yang 24 kilo segala macam, tahu-tahu enggak 24 kilo misalnya, dan lain sebagainya. Kan butuh datang. Karena kan hewan itu beda-beda nanti. Enggak bisa disipatinya secara langsung, enggak bisa disipati begitu. Kalau yang barang-barang yang padat-padat kan enak. Saya mau ini speknya ini. Udah kebayang, oh ini berarti ya udah datang ini begitu. Tapi kalau hewan kan nanti takutnya nanti ilatnya itu kenapa? Takutnya nanti ada kezoliman ketika datang, oh kok tidak sesuai begitu. Kenapa tidak sesuai? Ya salah sendiri. Kenapa tidak langsung datang lihat barangnya? Nih kasih misalnya begitu. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW kalau hewan itu mendingan datang langsung. Datang langsung. Kenapa? Li'annal hayawan yakhtalifu ikhtilafan mutabayinan fi taqdiri maliyatihi fala yumkinu dhabtuhu. Kata para ulama, hewan-hewan itu sulit untuk digambarkan ya. Karena kan salam itu mesti digambarkan speknya. Kenapa barangnya belum datang? Besok datangnya. Kan caranya dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, oh ini spek-speknya ini gitu kan. Kalau di online kelihatan nih, oh saya mesen ini, mereknya ini kan kelihatan. Nah, itu kan enak. Tapi kalau hewan kan mesti datang sendiri ya. Karena tadi ada hadisnya, walaupun di sini memang ada sebagian ulama yang membolehkan. Di antaranya yang membolehkan, yang melarang itu adalah mazhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan membolehkan itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Alasannya ya karena yang penting dia tahu speknya ya, itu kan tergantung masing-masing. Kan namanya spek itu kan objek subjektivitas.
Sehingga memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Adapun hadis tadi, memang hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan Darul Qutni saja. Jadi sehingga ada sebagian ahlul hadis yang mendiskusikan terkait dengan hadis tersebut. Ya, ada sebagian yang mendoibkan dan seterusnya. Gitu. Nah, ini jenis yang pertama yang nggak boleh. Kemudian jenis yang kedua, jual beli daging, tapi daging dengan yang ada tulangnya, begitu. Kalau daging semua itu tidak masalah. Kenapa sebabnya? Karena di sini para ulama ilatnya kenapa nggak boleh dengan akad salam. Pesen dong daging, tapi ada tulangnya gitu. Kenapa? Takutnya nanti banyakan dagingnya, banyakan tulangnya kan nggak jelas. Beli berapa 1 kilo? Tahu-tahu tulangnya doang yang banyak, dagingnya dikit. Nah itu kan jadi terjadi namanya tidak ini nantinya. Ketika datanglah ini kok saya daging dikasih tulang doang ya, walaupun saya mesennya daging sama tulang tapi tulangnya semua begitu. Makanya lebih baik yaitu kalau gitu jual belinya langsung datang. Ini saya beli yang ini aja, ini. Nah, supaya apa? Ya, tadi supaya tidak ada kezoliman di antara penjual dan pembelinya. Tapi kalau daging saja itu tidak masalah. Daging semua ya, nah, berarti daging semua nanti yang datang daging semua. Daging semua, daging rendang misalnya. Atau tulang semua, tulangan semua begitu. Nah, itu baru yang seperti, tapi kalau daging campur tulang ini tidak dianjurkan oleh para ulama, di antaranya di sini mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik serta sebagian Hanabilah. Kemudian yang membolehkan Imam Abu Hanifah, tetap dia membolehkan akad salam itu sendiri ya, karena memang dalilnya tadi ya, karena nggak bisa apalagi dulu di zaman Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang gampang, tinggal foto aja, track, oh ini kirim. Tapi kalau di zaman Rasulullah kan harus datang gitu, makanya mesti datang berarti. Makanya itu ada diskusi di antara para ulama. Kemudian salam fis samaki, akad salam ketika memilih menjual ikan. Nah ini juga sama ya. Nah itu juga mesti datang, ini menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih ikannya kecil atau besar. Yang dimaksud itu tidak tahu begitu ya. 1 kilo tahu-tahu kecil semua ikannya. Lele sekilo pesen ya, lele sekilo tahu-tahu yang dikasih lelenya kecil semua begitu kan. Lele sekilo tahu-tahu besar semua padahal pengennya yang kecil-kecil. Nah ini kan akhirnya tidak sinkron. Makanya di sini kata para ulama, annas salama la yajuzu li annahu samak saghiratan, kadang-kadang qad kanu saghiratan au kabiratan, kadang-kadang dia kecil, kadang-kadang dia besar, kadang-kadang itu juga itu yang menjadi poin kenapa tidak diperbolehkan. Bahkan di sini banyak juga yang tidak diperbolehkan. Yang penting intinya apa? Intinya yang penting adalah barang tersebut tidak bisa menzolimi orang lain. Kalau misalnya dia bisa menzolimi salah satu dari keduanya, itu tidak diperbolehkan. Nah ini yang didiskusikan oleh para ulama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan akad salam. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kalau di KHI-nya itu akad salam itu masuk ke pasal 100. Jadi kalau kita buka kitab hukum ekonomi Islam ya, KHEI itu kompilasi hukum ekonomi Islam, itu pasal 100 ada bai'us salam. Nah itu pasal 100 bai'us salam ini yang dipakai di Indonesia gitu kan. Kalau ada kalau ada problem di pengadilan, di tata usaha dan lain sebagainya, pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya, itu biasanya kan administratif nggak pidana dan lain sebagainya. Nah itu menggunakan ini yang sudah ada peraturannya, yang udah diundangkan gitu di KHEI gitu ya, kompilasi hukum ekonomi pasal 100, 101, 102 isinya sama, isinya definisi, isinya syarat-syarat, isinya speknya dan seterusnya, itu sama seperti kitab-kitab fikih saja. Cuma ini ringkasan dari kitab-kitab fikih yang diundangkan di Indonesia ini dengan bentuk KHEI gitu, supaya nggak bingung-bingung kita ini di Indonesia pakai mazhab apa nih fikihnya, muamalahnya. Tidak, udah di Indonesia pakai KHEI, udah itu aja. Kompilasi hukum ekonomi Islam yang diambil dari fatwa-fatwa DSN. Nah itu yang sehingga ketika di pengadilan udah tinggal buka aja itu kitabnya, kitab undang-undangnya itu, udah nggak perlu cari-cari kitab-kitab ulama-ulama klasik dan seterusnya. Pasal 100 sampai dengan pasal 105 itu ya. Itu terkait dengan akad salam ya. Kemudian di fatwa MUI di tahun 2000 itu fatwa MUI-nya tahun 2000. Jual beli salam tahun 2000, nomor 5 tahun 2000, jual beli salam. Intinya sama. Isinya sama itu, rangkuman dari
dari fikih-fikih ya, terkait dengan menimbang, mengingat, ya, semua itu sama isinya. Memutuskan dan seterusnya, intinya sama di kitab-kitab fikih itu terkait dengan akad salam. Nah, kemudian yang menariknya itu di sini yang menjadi problem perbedaan pendapat di ulama-ulama modern ya, bahkan di Indonesia itu adalah ada yang disebut dengan akad salam paralel. Akad salam paralel itu adalah yang membutuhkan 3 orang. Kalau akad salam biasa 2 orang, pembeli dan penjual. Nah, kalau akad salam paralel ini adalah pembeli, penjual sekaligus pembeli, kemudian dia beli kepada penjual lagi. Nah, ini biasanya orang pengen mesen apa? Mesen motor misalnya gitu, atau mesen apa begitu ya. Dia pasti nggak mungkin langsung ke dealer-dealernya, enggak. Biasanya dia melalui orang ketiga itu. Dia pembeli juga, penjual juga, kemudian beli dari yang lain. Itu 3. Nah, dalam diskusi di modern ini, di SN ini, itu namanya disebut dengan akad salam paralel. T3 yang pelakunya 3. Pelakunya 3. Pembelinya saya misalnya, saya pengen mesen apa? Saya pengen mesen motor gitu kan. Kemudian datang ke dealernya. Nah, kemudian motor apa? Motor apa misalnya? Motor PCX misalnya dan lain sebagainya. Nah, dia kan nggak ada itu PCX-nya, atau dia nggak ada misalnya, atau datang ke misalnya ke ya dealer lah misalnya. Nah, kemudian dealer itu biasanya dia tidak langsung ngasih ke orang konsumen tersebut melalui leasing. Nah, dan seterusnya lah begitu. Jadi 3 itu. 3 pelaku. Nah, ini disebut dengan akad salam paralel yang ada di zaman sekarang doang. Kalau akad salam biasa yang cuma 2 itu, nah itu sepakat para ulama, nggak ada perbedaan, boleh. Nah, kalau yang akad salam paralel itu memang ada ulama sebagian yang tidak boleh ada akad salam paralel, ada yang mengatakan boleh adanya akad salam paralel begitu ya. Nah, kalau di MUI, di DSN itu boleh. Di DSN itu boleh akad salam paralel itu boleh selama, nah ini intinya ya, selama dia membeli kepada orang pembeli itu, nah dia membeli juga sama, bukan hanya sekedar calo, cuma numpang ini doang lewat. Nah, kalau numpang lewat itu yang nggak boleh. Kadang-kadang kan dia yang numpang lewat itu tahu misalnya dia nggak membeli barang. Kenapa? Kalau dia cuma numpang lewat nanti kena hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in ma laisa indak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang belum ada miliknya. Apa yang mau dijual orang belum punya, begitu. Dia belum punya, akhirnya dia membeli dari orang lain dan seterusnya. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, yang dibolehkan itu kalau dalam fatwa MUI itu adalah dia benar-benar pemilik aslinya walaupun 3 orang itu berserikat begitu ya. Nah, itu yang diperbincangkan oleh para ulama terkait dengan akad salam paralel. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian terkait dengan istisna. Ini sedikit, istisna ini sama seperti salam. Istisna sama seperti salam. Cuma bedanya, nah ini bedanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau salam itu kan barangnya sudah ada, tapi belum ada di majelisnya. Beli apa? Saya pengen beli komputer. Oh, ada komputer di tempat saya di ruko, di toko saya. Itu namanya jual beli salam. Tapi kalau istisna itu dia belum ada sama sekali, akan dibuatkan. Nah, ini disebut dengan akad istisna. DPK short. Istisna itu adalah dia akadnya barang itu belum dibuatkan. Misalnya dia pengen beli rumah, rumahnya belum ada, masih tanah kosong. Ini nanti nih akan jadi rumah, ini tipenya ini tipe udah kayak ini. Nah, itu disebut dengan jual beli istisna. Itu yang gede-gede. Atau misalnya jual beli yang yang belum ada, misalnya mau mesen apa? Mau mesen bakwan gitu kan belum ada bakwannya. Nih, saya kasih duit nih 50.000, besok ya bikinin ya bakwannya. Nah, itu juga sama, akadnya istisna. Dia nanti akan membuat bakwan itu. Jadi belum ada barangnya, baru akan dibuatkan. Nah, ini disebut dengan akad istisna. Ini jamaah sekalian perbedaan antara akad salam dengan akad istisna. Jadi kalau akad salam itu barangnya sudah ada, sehingga tidak ada terkena hadis Nabi, nah Rasulullah SAW an bai'in ma laisa indak itu.
Rasulullah melarang bahwasanya jual tapi belum ada barangnya, belum kelihatan barangnya udah dijual-jual aja, nggak ada. Mana barangnya nggak ada. Kalau ini kan ada barangnya tapi masih di rumah, tapi masih ada di tempat lain. Nah, nanti saya ambilkan besok saya kirim. Nah, itu namanya jual beli salam. Tapi kalau istisna, dia adalah jual beli yang barangnya belum dibuat, bukan belum ada, belum dibuat, jadi akan dibuat. Nah, ini disebut dengan jual beli istisna, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini akad yang sebagian ulama bahkan mendekati jumhur ulama tidak membolehkan adanya akad istisna, tapi mazhabnya Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama lainnya, bahkan di ulama modern kebanyakan membolehkan akad istisna, membolehkan akad istisna gitu. Akad istisna dibolehkan. Tapi kebanyakan para ulama tidak membolehkan akad istisna. Ini kebanyakan para ulama. Kenapa? Karena belum ada, baru akan dibuat. Baru akan dibuat. Baru akan dibuat, masih apa? Masih ya cuman gambar-gambar doang lah. Memang kalau di zaman Rasulullah sulit ya, karena kan belum ada gambar-gambarnya, belum kelihatan. Makanya sehingga tidak dibenarkan, ulama-ulama dulu tidak membolehkan adanya yang seperti itu. Nanti akan terjadi tidak saling ridho kalau misalnya tidak sesuai dengan speknya dan lain sebagainya. Nah, tapi DSN MUI itu mengeluarkan fatwa juga, ya, termasuk di Fikih Wahbah Zuhaili juga ada yang namanya babul istisna, terkait dengan definisi sama yang sudah dijelaskan. Kemudian juga terkait perbedaan pendapat para ulama, hanya itu, dan hanya semuanya syaratnya sama dengan salam, harus speknya jelas. Cuman yang membedakan hanya barangnya belum ada, baru akan dibuat, itu saja yang membedakan. Nah, dalam fatwa MUI dibolehkan tuh akad istisna berarti MUI itu mengambil pendapat sebagian ulama saja, karena memang namanya disebut maslahah ya, supaya ekonomi itu tidak terlalu jauh jaraknya dengan ekonomi konvensional. Ini harus ada terobosan, walaupun diambil yang minoritas tidak masalah. Jadi DSN itu memfatwakan jual beli istisna itu di fatwa nomor 6 tahun 2000, membolehkan akad istisna tentu dengan syarat-syarat ketat ya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan speknya, walaupun dia janjinya akan membuatkan ini speknya rumah 2 lantai dan lain sebagainya, atau bakwannya segini misalnya begitu, kemudian pas datang di luar ekspektasi, maka penjualnya berhak untuk menuntut supaya sesuai dengan speknya, tidak melanggar kesepakatan di akad di awal. Itu sih secara garis besarnya terkait dengan jual beli istisna. Kalau yang lain di sini fatwanya sama, jual beli istisna itu semua sama tentang masalah barangnya harus speknya dan lain sebagainya, sama seperti akad salam. Nah, jual beli istisna juga sama, ada paralel juga, ada istisna paralel juga di fatwa MUI tahun 2003 terkait dengan 2006 ya, terkait dengan istisna paralel. Sama seperti akad salam paralel, dia ada 3 orang atau beberapa orang yang berakad di situ. Beberapa orang yang berakad di situ begitu. Ya kalau kita kredit misalnya kemana gitu kan, nah itu dan lain sebagainya, ke bank syariah misalnya, BSI misalnya dan lain sebagainya, mau beli rumah atau beli mobil, itu kan pasti BSI-nya pasti beli juga ke yang lain, ke dealernya. Berarti kan ada 3 pihak nih. Nah, itu disebut dengan akad istisna paralel gitu. Tapi sampai di sini ada diskusi jamaah sekalian terkait dengan akad salam dan akad istisna. Kalau mau aman mah akad tradisional aja, langsung datang ke warung, nih duitnya cash, barangnya mana, udah enak nih. Ya, tapi kan namanya perkembangan zaman yang luar biasa, jual beli tinggal online, klik aja begitu kan, datang barangnya dan datang barangnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk orang yang mempunyai kambing, yang biasanya ada orang jualnya untuk akikah gitu, dia ada 3A, B, dan C kan, kemudian sekalian dipotong sekian kan, ya sekian tusuk untuk yang lainnya itu gimana untuk urusannya? Terus satu, yang kedua, biasanya ada orang yang jual tanah, minta tolong carikan tanah di daerah lingkungan mana misalnya tamu atau gimana gitu,
Kemudian yang mencarikan tanah ini biasanya dia suka nitip sama orang yang misalnya punya tanah itu tuh yang Iya. jadi harga misalnya yang aturan misalnya 2 juta saya kasih dong kalau 1.000 atau apa. Iya. Itu gimana? Assalamualaikum. Yang pertama terkait dengan masuk ke jual beli hewan berarti itu ya. Tadi kan ada perbedaan pendapat para ulama itu, makanya tadi ada hadis nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salama fil hayawani. Memang faktanya ada hadis itu. Akad salam dalam hewan ya. Tapi memang ada ulama berbeda pendapat itu terkait dengan tersebut ya. Ada yang membolehkan, ada yang juga melarang. Artinya membolehkan akad salam karena ya kayak Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama lainnya, Syafi'iyah juga sebagian, tapi itu juga membolehkan ya asalkan jelas, yang penting speknya jelas ya. Berapa ininya. Jadi kalau misalnya kita pesan kambing KKK, kemudian datang itu sesuai dengan pesanannya 100 tusuk dan lain sebagainya itu kan. Nah itu kan yang poinnya kan supaya tidak ada kezoliman ini, supaya tidak ada kezoliman. 100 tusuk ya bisa aja kambingnya kecil kan gitu ya, bisa aja kambingnya kecil 1 tusuk juga gitu. Nah itu untuk menghindari seperti itu, makanya ada ulama yang lebih ketat. Jangan, kalau hewan itu harus datang, ini yang saya mau nih, yang buat akikah nih, yang gedean ini nih berapa harganya, 3 juta, ya udah ini begitu, jadinya kelihatan nih. Supaya apa? Supaya, tapi kalau misalnya udah saya nggak pakai ini aja, ya berarti dia memang sudah ridho kalau memang ada ini. Tapi tadi ada perbedaan pendapat. Kenapa sebabnya? Karena tadi itu supaya apa? Takutnya tidak bisa dispekkan, tidak bisa dideskripsikan hewan itu seperti apa. Makanya tadi ada perbedaan ulama terkait dengan jual beli hewan. Ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Jual beli bukan jual beli ini ya hewan ya, jual beli dengan cara salam gitu ya, pesanan. Kemudian yang kedua tadi jual beli tanah itu. Kalau dia tidak langsung berkomunikasi dengan yang pemilik tanah itu nggak boleh. Dia berkomunikasi dengan calo itu nggak boleh. Jadi yang boleh itu dia harus berkomunikasi dengan orang yang penjualnya. Supaya apa? Karena dia yang bisa menaikkan harga dan memberikan harga dan juga memberikan wakil. Jadi kalau misalnya ininya itu caloknya atau marketing lah, jangan calok, marketing lah. Misalnya dia kemudian ini lagi istilahnya di tempat orang tersebut ini lagi misalnya naikin harga lagi dan lain sebagainya. Nah itu nanti termasuk nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atin ma laisa indak. Dia menjual tapi bukan miliknya, atau menjual tapi tidak sepengetahuan, tidak seizin dari pemilik tanah begitu. Saya udah izin sama siapa? Sama calonnya, sama marketingnya. Padahal pemilik tanah nggak tahu, dia nyaloin lagi begitu. Jadi cuman dagang-dagang di doang dia, nyaloin lagi. Nah itu nanti ada kezaliman di situ, naikin harga. Padahal yang pemilik tanahnya nggak tahu apa-apa begitu. Jadi kalau mau itu ya langsung orang yang punya tanahnya gitu. Untuk mengamanahkan menjadi marketing atau calo dan lain sebagainya, itu orang yang langsung yang memilih tanahnya. Dia bisa 2, bisa 3 kan, ya udah ini kamu aja udah gitu. Nah, itu bisa 2, marketingnya bisa 2. Jangan marketing lagi, bukan marketing lagi, tapi berarti orang yang ketiga itu kalau enggak berarti tidak boleh kalau tidak izin dari yang pemilik pertamanya. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah tentang saya sendiri, sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.